Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'lim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kuliah Ulumul Quran. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab atau yang ditulis oleh Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Kita akan menyambung pembahasan yang telah dibahas 2 minggu lepas kalau tak salah oleh Muallim Abdullah Muttaqin, yang mana pembahasan sampai kepada pembahasan tentang al-idgham. Ya. Kalau boleh kita ulang sedikit beberapa hal berkenaan tentang al-idgham. Al-idgham adalah pertemuan antara dua huruf, ya. Pertemuan antara dua huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berharakat atau berbaris. Nah, kemudian Muallim Abdullah telah membahas tentang dua jenis idgham, yaitu al-mutamathilan dan yang kedua adalah al-mutajanisan. Dan insyaallah pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan al-mutaqaribain, ya. Idghamul harfain al-mutaqaribain. Pertemunya dua huruf yang memiliki kedekatan, maknanya kedekatan makhraj, ya. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berharakat ataupun ada baris di sana. Tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan tentang al-mutaqaribain, ya. Al-mutaqaribain ini dibagi di sini oleh Dr. Aiman Rushdi menjadi dua hal atau dua bahagian, ya. Yang pertama maudhi'ut ittifaq atau yang disepakati oleh seluruh ulama tajwid. Dan yang kedua adalah maudhi' ikhtilaf. Ada perbezaan pendapat antara ulama tajwid. Maknanya pada mutaqaribain ini tak semua ulama tajwid bersepakat satu kata pada mutaqaribain. Ada yang disepakati, ada yang di situ ada perbezaan pendapat. Kita pertama masuk kepada maudhi'ut ittifaq atau yang disepakati oleh seluruh ulama tajwid. Ada beberapa tempat itu idgham al-harfain al-mutaqaribain, maksudnya dua huruf yang berdekatan, maksudnya berdekatan adalah makhrajnya berdekatan, ya, disepakati oleh seluruh ulama tajwid hukumnya. Yang pertama yaitu al-lamu firra, bertemunya huruf lam mati dengan huruf ra yang berbaris atau berharakat. Nah, contoh seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi, wa qul rabbi, ya. Kalau kita baca biasa pada asalnya adalah lam mati lepas itu ra berbaris atas. Wa qul rabbi dibaca wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Maknanya huruf lam ini macam tak ada, ya. Dimasukkan, udghimat dalam bahasa Arab, dimasukkan, ya. Idgham itu maknanya dimasukkan. Udghimat firra, ya. Jadi huruf lam dimasukkan ke dalam huruf ra terus, macam tak ada huruf lam.
Wa qur rabbi, contohnya dalam firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, di bertemunya huruf lam mati dengan huruf ra yang berbaris ini dimasukkan terus cara bacanya macam tak ada huruf lam. Wa qur rabbi. Ini adalah tempat yang pertama. Maknanya, tuan-tuan puan-puan kalau menjumpai di mushaf tengah mengaji, ya, ada huruf lam mati bertemu dengan ra berbaris, maknanya lam itu macam tak ada, macam hilang. Ya. Masuk terus ke dalam huruf ra. Wa qur rabbi. Tak payah baca wa qul rabbi, ya, susah. Ya, susah. Itu terus wa qur rabbi. Nah, kemudian, itu yang tempat yang pertama. Yang kedua adalah al-qafu fil kaf. Nah, bertemunya qaf mati bertemu dengan kaf berbaris. Ya. Huruf qaf mati ya, bertemu dengan huruf kaf. Nah, contoh dalam surat Al-Mursalat, alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nah, ini para ulama ya, bersepakat bahwasannya qaf di sini terus dimasukkan ke dalam huruf kaf. Ya. Nah, jumhurul ulama, kebanyakan para ulama idgham pada qaf mati bertemu dengan kaf di sini adalah idgham kamil. Maksudnya idgham kamil adalah memang huruf qaf memang macam tak ada. Macam di situ hanya ada huruf kaf bersabdu saja. Alam nakhluqkum. Nah, itu adalah pendapat dari jumhurul ulama. Ya. Jadi kalau kita terjumpa lafaz ini dalam surah Al-Mursalat ya, alam nakhluqkum, kaf macam tak ada. Terus kita lafazkan huruf kaf yang bersabdu itu. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, kaf macam tak ada, macam hilang. Nah, kan tapi ada juga pendapat beberapa ataupun sedikit daripada ulama yang mengatakan ada tersisa sifat isti'la daripada huruf qaf ini. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, maknanya kita mesti tampakkan sifat huruf qaf. Alam nakhluqkum. Nah, jadi qaf mati itu masih tersisa. Ya, isti'la dia masih tersisa. Alam nakhluqkum, baru kita lafazkan kum, kaf. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Nah, di sini teman-teman puan-puan sekalian Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama atau kebanyakan para ulama, qaf mati bertemu dengan kaf itu adalah idgham kamil. Maknanya huruf qaf memang macam tak ada. Seperti dalam surat Al-Mursalat ini macam tak ada huruf. Alam nakhluqkum, terus kita lafazkan huruf kaf yang ada setelah huruf qaf. Jadi huruf qaf memang macam hilang. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, idgham di sini al-muttafaq alaih yang disepakati oleh para ulama tajwid ya, adalah al-lam asy-syamsiyah. Ya. Al-lam asy-syamsiyah. Nah, nanti pembahasan lebih lanjut lagi berkenaan tentang lam asy-syamsiyah ini kita akan bahas setelah kita habis bahasan ini. Ya. Yaitu bertemunya lam dengan beberapa huruf ya. Lam mati bertemu dengan beberapa huruf. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini insyaallah. Kemudian yang keempat adalah an-nun as-sakinah wa tanwin. Nah, yang keempat adalah pembahasan tentang tempat adalah nun yang mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf lam yarwi. Lam ya ro waw atau kalau biasa kita sebut dalam
uh, huruf idgham ya. Huruf nun mati, hukum nun mati dan tanwin itu hukum dia adalah hukum idgham. Ya. Idgham lam dan ra ya. Kemudian dengan ya, mim, waw. Nun tak disebut di sini. Mengapa? Karena nun mati bertemu dengan nun itu masuk ke dalam pembahasan mutamathilain. Ya. Ya. Ini idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham dengan dengung, idgham tanpa dengung itu di sini ya, masuk ke dalam sini. Nah, dan ini nanti juga akan lebih dibahas secara mendalam lagi, mendetail lagi pada pembahasan nun mati dan tanwin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 4 tempat yang disepakati oleh para ulama bahwasannya pada 4 tempat tersebut kita idghamkan bacaan kita ya. Huruf yang pertama macam tak ada, kita baca terus kepada huruf yang kedua. Ya. Yang pertama tadi allamu fir ra, lam mati bertemu dengan ra yang berharakat. Ya. Contohnya adalah wa qur rabbi lam. Yang kedua adalah qaf. Ini bertemu dengan huruf lam, ra, mim, ya, waw. Nah, ini juga akan dibahas lebih mendetail di pembahasan yang datang insyaallah. Nah, kemudian berikutnya adalah al-mukhtalaf fi. Ada tempat-tempat yang di situ terdapat perbezaan pendapat daripada para ulama. Maknanya para ulama tajwid, para ulama qiraat, dan pembahasan ini hanya dibahas oleh para ulama-ulama qiraat ya. Para ulama-ulama tidak dibahas dalam ilmu tajwid akan tapi di ilmu qiraat. Nah, kita tahu, sekedar tahu pun insyaallah sudah cukup ya. Ada beberapa tempat ya, di antaranya idghamud dal fi dhad min faqad dhalla. Jadi dimasukkannya huruf dal mati ke dalam huruf dha yang berharakat ataupun berbaris ya. Faqad dhalla. Nah, faqad dhalla. Kemudian yang kedua at-ta'u fi ta. Ta mati bertemu dengan ta yang berharakat. Contohnya kadzabat samud. Kadzabat samud. Nah, dua contoh ini itu ya, dibahas oleh para ulama pada pembahasan ilmu qiraat, tidak pada pembahasan ilmu tajwid. Maknanya ilmu qiraat ini lebih dalam lagi, lebih mendalam lagi. Nah, kita yang biasa kita baca wa hafsun an Asim, dari jalan riwayat yang biasa kita baca ya, itu diizharkan, maknanya tidak diidghamkan. Diizharkan maknanya dibaca jelas semua hurufnya. Faqad dhalla, tidak dibaca faqad dhalla. Faqad dhalla. Dal dibaca qalqalah, lepas itu baru masuk ke dalam huruf dha. Kadzabat samud. Ta dibaca mati, selepas itu baru kita sebut huruf ta. Ya. Nah, ini yang biasa kita baca. Ya. Faqad dhalla dengan kadzabat samud. Nah, ini dibahas pada pembahasan ilmu qiraat. Baik. Lepas itu, setelah kita bahas pembahasan tentang ilmu idgham mutaqaribain, ya, yang ketiga kita akan masuk ke dalam yang keempat. Pembahasan yang keempat adalah al-harfan al-mutabaidan. Dua huruf yang jauh. Maknanya apa? Makhraj dan sifat jauh. Antara dua huruf tersebut jauh. Tidak berdekatan, tak sama, tak serupa. Antara huruf pertama yang mati dengan huruf kedua yang berharakat atau ada baris di sana, itu letaknya, makhrajnya, sifatnya itu berjauhan. Nah, maka hukumnya dibaca izhar semuanya, jelas semuanya. Contoh man amana. Nun mati bertemu dengan hamzah, jauh.
maka dibaca jelas semuanya. Man amana. Contoh lain, yu'minuna. Hamzah mati bertemu dengan mim berbaris bawah. Yu'minuna. Tak ada idgham sama sekali, tidak dimasukkan sama sekali. Semuanya dibaca izhar ataupun jelas. Tashkuruna. Shin mati bertemu dengan kaf berbaris ataupun berharakat dhammah. Ya, tashkuruna. Nah, ini dibaca jelas semuanya ya. An'amta alaihim. An'a nun mati bertemu dengan ain. An'amta mim mati bertemu dengan ta. Alaihim ya mati bertemu dengan ha berbaris bawah. Nah, ini semuanya antara yang mati dengan yang berbaris ataupun yang berharakat memiliki jarak makhraj yang tak berkata, tak serupa, huruf pun berbeza. Artinya semuanya dibaca secara jelas. Ya. Ini insya Allah semua dari kita insya Allah sudah paham dan insya Allah tak susah. Selanjutnya ya, ada faedah di sini. Oke, oke. Saya coba tampakkan ini dalam berbahasa Arab. Oke, faedah. Yang pertama, alamatul idghamil kamil. Dalam mushaf yang biasa kita baca, ya, Rasm Utsmani, tanda al-idghamul kamil, idgham yang sempurna, ya. Fi dhabtil mushaf, dalam penulisan di mushaf, ia tajridul harfil awwali minas sukun. Ya. Huruf yang pertama dihilangkan tanda matinya ataupun tanda sukunnya. Ma'a tasydidil harfit tali, dan huruf yang kedua ya, ditasydid ataupun diberi sabdu. Nah, contoh boleh kita tengok di sini. Yudrikum. Kaf yang pertama tak ada tanda apa-apa. Tajridu al-harfil awal minas sukun. Huruf yang pertama dihilangkan dari tanda sukun ataupun tanda mati. Huruf yang kedua ditasydidkan ataupun disabdukan ya, diberi tanda sabdu. Yudrikum. Nah, contoh berikutnya asaw wa kanu ya. Ini waw yang pertama tak ada tanda apa-apa. Waw yang kedua ada tanda sabdu. Irkam ma'ana. Ba tak ada tanda mati, tak ada tanda apa-apa. Huruf yang kedua mim ada tanda sabdu. Wa qur rabbi. Huruf lam tak ada tanda apa-apa. Ya, dihilangkan tanda sukun, tanda mati pun hilang. Ya. Huruf ra di situ ada sabdu. Alam nakhluqukum. Huruf qaf dimatikan atau dihilangkan, maaf, dihilangkan tanda matinya. Nah, huruf yang kedua atau huruf kaf ada tanda sabdu. As-sama. Nah, lam tak ada tanda mati, sin ada tanda sabdu. Nah, ini adalah contoh ya, ini adalah contoh dari 3 jenis idgham yang tadi yang sudah disebutkan ya dalam kemarin Muallim Abdullah sudah menyebutkan 2, saya sebutkan 2 di pertemuan yang barusan sebentar tadi sudah saya sebutkan. Al-mutamathilain, al-mutajanisain, kemudian al-mutaqaribain ya. Al-mutamathilain 2 huruf yang sama, di sini ada huruf kaf ya. Ada huruf kaf dengan kaf, waw dengan waw ya. Nah, kemudian irkam ma'ana, ini ada yang berdekatan, ba dengan mim ya. Kemudian yang waqur rabbi ya, yang berdekatan, lam dengan ra, alam nakhluqukum juga berdekatan, qaf dengan kaf, as-sama ini adalah contoh lam asy-syamsiyah ya. Tanda dalam mushaf biasanya ya, yang pertama dihilangkan tanda matinya, kemudian yang kedua itu diberi tanda sabdu. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, ya, faedah di sini adalah tambahan ilmu. Alamatul idghamin naqis,
tanda idgham naqis. Idgham naqis adalah idgham yang tak sempurna. Ya. Fi dhabtil mushaf, dalam penulisan mushaf, huruf yang pertama itu tajridul harfil awwali minas sukun, dihilangkan tanda sukun ataupun tanda matinya, ma'adami tasydidil harfit tali. Nah, huruf yang kedua tidak ditasydidkan ataupun tidak diberi sabdu. Ya. Ahadtu. Al-idgham naqis, saya ulang kembali, al-idgham naqis adalah idgham yang masih menyisakan sifat daripada huruf pertama. Sifat huruf ta masih tersisa. Ya. Baru kemudian masuk kepada penyebutan lafal huruf ta. Ya. Ahadtu, basalta, farradtum, farradtu. Nah, masih menyisakan sifat isti'la daripada huruf ta. Nah, masih menyisakan sifat dari huruf ta. Maknanya tidak terus kita hilangkan. Tadi kalau itu idghamul kamil kita baca huruf yang pertama macam hilang. Macam tadi contoh alam nakhluqukum huruf qaf hilang. Wa qur rabbi huruf lam hilang. Akan tapi di al-idghamul naqis di sini idgham yang kurang, ya, tak sempurna, ya, naqis. Itu masih menyisakan sifat daripada huruf yang pertama. Ahadtu, maknanya kalau kita berjumpa dengan 4 contoh dalam Al-Quran ini, kita bagi sifat huruf ta, baru kita baca huruf ta. So tak boleh kita baca ahadtu, basatta, farrattum, farrattu, tak betul. Itu maknanya kita hilangkan huruf ta secara keseluruhan. Kan tapi huruf ta di sini masuk ke dalam hukum al-idgham an-naqis yang mesti kita sebut, ya, sifat huruf ta tersebut masih tersisa baru kita baca huruf ta. Ahadtu, basalta, farradtum, farradtu. Ya. Jadi tanda idgham naqis, idgham yang tak sempurna di sini, di huruf yang pertama dihilangkan dari tanda sukun ataupun tanda mati, huruf yang kedua tidak diberi tanda tasydid ataupun sabdu. Berikutnya, ini masuk ke dalam pembahasan lamut ta'rif. Lamut ta'rif tadi disebutkan adalah bahagian ketiga. Nah, di antara bahagian ketiga yang menjadi contoh dari idgham mutaqaribain nanti. Nah, lamut ta'rif di sini adalah lamun sakinah, lam mati, ya, berbaris mati. Taj'aluha al-'arab qabla al-asma', yang ditulis, yang biasa disebutkan oleh orang-orang Arab, ya, sebelum menyebutkan nama. Li ta'rifiha wa yasbiquha hamzatu waslin maftuhah. Ya. Diawali biasanya dengan hamzah wasal, ya, yang berbaris atas. Ya. Contoh al-jibal, as-sama, itu lam di situ disebut lamut ta'rif. Ya, lamut ta'rif. Kemudian lamut ta'rif ini dibagi menjadi 2 bahagian, ya. Banyak daripada kita sudah mengenal, kan, tapi tak ada salah kita ulangnya. Yang pertama adalah qamariyah, yang kedua adalah syamsiyah. Qamariyah mudharatun 'inda 14 harfan. Syamsiyah mudghamatun fi 14 harfan, ya. Huruf lam at-ta'rif qamariyah itu ada 14 tempat dan semuanya dibaca izhar. Izhar artinya huruf lam disebut. Dan yang syamsiyah itu mudghamah, huruf lam tidak disebut, langsung masuk ke dalam huruf setelah huruf lam, di 14 huruf juga. Nah, kita masuk ke dalam al-lam al-qamariyah. Mengapa orang Arab menyebutkan dengan qamariyah dan syamsiyah? Di antara sebabnya adalah untuk memudahkan saja penyebutan. Ya. Sebab dalam contoh al-qamar yang bermakna bulan, itu lam dia dibaca jelas, al-qamar. Al-qamar. Sementara dalam syams yang bermakna matahari, itu huruf lam tidak dibaca, langsung dimasukkan ke dalam huruf shin. Asy-syams. Asy-syams, huruf lam tidak dibaca.
Nah, untuk memudahkan dibagi menjadi dua, al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah dibaca secara jelas huruf lam, asy-syamsiyah huruf lam dimasukkan ataupun diidghamkan, tidak dibaca. Nah, 14 huruf lam qamariyah ya, itu adalah ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, ada 14 huruf di situ ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Alif, hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, khaf, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya. Mengapa dibaca qamariyah ataupun dibaca jelas? Wadzalika li bu'di makhrajil lam an makhariji tilkal huruf. Ya. Karena makhraj huruf lam itu berjauhan. Ya, jauh jaraknya dengan makhraj 14 huruf yang telah disebut ini tadi. Nah, jadi dibaca secara qamariyah, dibaca secara jelas. Contoh yang pertama, al-jibal. Lam bertemu dengan jim. Al-jibal. Yang kedua, al-qamar. Ya, lam mati bertemu dengan qaf. Ya. Yang ketiga, al-ard. Lam bertemu dengan hamzah. Yang keempat, al-hajj. Lam bertemu dengan ha. Nah, nanti boleh tengok contoh-contoh yang lain. Ya. Intinya ini termasuk ke dalam huruf-huruf yang mesti dibaca jelas, huruf lam mati ya, ataupun lam ta'rif ya, yang ada sebelum huruf-huruf ini ya. Jadi huruf lam mati ataupun huruf lam at-ta'rif bila bertemu dengan 14 huruf ini dibaca secara jelas. Kenapa dibaca secara jelas? Karena makhraj berjauhan antara kedua huruf tersebut. Al-jibal, al-qamar, al-ardu, al-hajju, dan contoh-contoh yang lain. Al-lam syamsiyah, huruf lam syamsiyah, ya. Tudghimul arabu lam at-ta'rif. Orang-orang Arab biasa mengidghamkan, memasukkan huruf lam atau tak dibaca huruf lam, langsung dibaca huruf yang datang setelahnya pada 14 huruf ya, yang sifatnya muqarib ataupun makhrajnya berdekatan dengan makhraj huruf lam. Illa lam fahiya min qabilil mutamathilain. Kecuali huruf lam ya. Huruf lam mati bertemu dengan huruf lam tidak disebut mutaqarib ataupun muqarib, tidak disebut berdekatan, akan tapi sama ya, karena sama dua huruf yang sama. Jadi 13 huruf yang berdekatan, ada satu huruf lam huruf yang sama. Nah, 14 huruf ini 14 huruf ini apabila ada lam mati ya, disebut sebagai huruf lam syamsiyah ya. Huruf lam tidak dibaca apabila bertemu dengan 14 huruf ini. Contoh, wasyamsi. Nah, huruf lam mati bertemu dengan huruf shin. Ya. Lam tak dibaca, terus masuk ke dalam huruf shin. As-sama. Huruf lam tak dibaca, masuk terus ke dalam huruf sin. Ad-da'. Ya, huruf lam tak dibaca. Al-lail. Ya. Ini lam bertemu dengan lam. Ini juga tak dibaca. Sebab dia mutamatsil. Sama, dua huruf yang sama. Ya. Waqad jama'a al-Jamzuri fi awail kalimatil bait at-tali. Nah, ini di Imam Al-Jamzuri itu untuk memudahkan menghafal huruf-huruf lam syamsiyah ini, beliau kemudian mengumpulkan satu bait ya, yang mana huruf-huruf syamsiyah ini ada pada huruf pertama dari setiap kata. Tib thumma sil rahman tafuz bid dhani'am da' su'a dhannin zur syarifan bil karam. Ta, ta, sad, ra, ta, bod, za, nun, dal, sin, vo, zai, shin, dan lam. 14 huruf ini ya, termasuk ke dalam huruf lam syamsiyah. Maknanya huruf lam tidak dibaca ataupun terus diidghamkan, dibaca terus
huruf setelahnya. Ya. Contohnya adalah tadi wasyamsi, as-sama, adda, al-lail. Huruf lam memang macam tak ada. Ya. Langsung dibaca ataupun terus dibaca huruf setelahnya. Ya. Ini adalah pembahasan tentang lamut ta'rif ya. Lamut ta'rif dibagi menjadi dua, qamariyah dan syamsiyah, masing-masing ada 14 huruf. Qamariyah dibaca huruf lam apabila bertemu dengan huruf-huruf 14 ini. Syamsiyah huruf lam tak dibaca, terus baca huruf setelahnya, diidghamkan ke dalam huruf setelahnya. Faidah ataupun tambahan ilmu, alamatul izhar lam ta'rif ya. Contoh ataupun tanda ya. Tanda lam qamariyah ya. Dalam mushaf itu biasa diberi tanda macam itu yang puan-puan boleh tengok itu ya. Tanda macam sukun ya, macam tanda mati ini ya, di atas huruf lam ya. Al-jibal, al-qamar, al-ardu itu ada tanda itu di atas huruf lam. Nah itu tanda qamariyah seperti itu dalam mushaf. Faedah yang kedua, kalau lam yang syamsiyah dalam huruf dalam mushaf biasa huruf lam itu tidak diberi tanda apa-apa. Ya. Dibiarkan begitu saja, tak ada tanda. Ya, huruf tanda mati pun tak ada. Contoh ini wasyamsu, di atas huruf lam tak ada tanda apa-apa. Wa tasydidul harfi tali, dan huruf yang berikutnya yang setelah huruf lam, huruf setelahnya itu ada tanda sabdu ataupun tanda tasydid ya, tanda sabdu. Nah, ini di atas shin ada tanda sabdu. As-sama, di atas lam tak ada tanda apa-apa, di atas huruf sin ada tanda sabdu. Ada di atas huruf lam tak ada tanda apa-apa, di atas huruf dal ada tanda sabdu. Nah, ya. Nah, ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang boleh kita bahas pada pagi hari ini. Tak banyak, sedikit-sedikit saja, insyaallah akan mudah-mudahan kita boleh memahami dengan baik ya. Jadi pembahasan tadi kita mula dengan pembahasan tentang al-harfan al-mutaqariban ya, dua huruf yang berdekatan apabila bertemu ya. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berharakat ya. Al-mutaqariban ya, makhrajnya berdekatan. Ada dua pendapat dari para ulama, ada yang semua ulama sepakat ataupun ittifaq, ada yang berbeda pendapat. Yang ada yang tempat perbedaan pendapat. Yang disepakati di antaranya adalah al-lamu fi ra, huruf lam mati bertemu dengan huruf ra. Contohnya waqur rabbi, waqur rabbi. Nah, contoh itu qra'u dibaca seperti tak ada huruf lam. Waqur rabbi, qaf, ra, ba terus ya. Yang kedua, qaf fil kaf ya. Huruf qaf mati bertemu dengan kaf ya. Alam nakhluqukum ya. Nah, dibaca terus ke dalam pendapat jumhur ataupun kebanyakan ulama, baca terus ke dalam huruf kaf ya. Huruf qaf memang macam tak ada, kan, tapi ada sedikit pendapat atau beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya huruf qaf menyisakan sifat isti'la, dia dibaca alam nakhluqukum. Ada sifat huruf qaf yang tersisakan. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya huruf terus dibaca ke huruf kaf, idghamnya idgham kamil ataupun sempurna, huruf qaf macam tak ada. Kemudian tempat ketiga adalah al-lam syamsiyah yang tadi sudah kita bahas ya. Lam mati bertemu dengan 14 huruf asy-syamsiyah. Kemudian tempat keempat adalah nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam, mim, ya, ra, waw ya, ataupun idgham beberapa idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah selain huruf nun, karena huruf nun di sini masuk ke dalam mutamathilain ataupun bertemunya dua huruf yang sama. Di sini nun mati bertemu dengan nun itu yang sama. Nah, ini yang 5 huruf ini adalah yang berdekatan. Nah, selepas itu ini ada dua contoh tempat yang ulama berbeza pendapat apakah dimasukkan atau diidghamkan atau tidak. Dan ini pembahasannya fi ilmil qiraat, di ilmu qiraat ya. Nah, kita boleh sekedar tahu saja, insyaallah sudah cukup. Tapi dalam riwayat yang biasa kita baca adalah di
diizharkan ataupun dibaca secara jelas. Faqad dhalla kadzabat thamud. Nah, ini yang biasa kita baca. Kemudian yang keempat, idgham yang keempat adalah al-harfan al-mutabaidan, dua huruf yang berjauhan, ya. Maka bila huruf pertama mati, huruf kedua berharokat atau ada barisnya, kan tapi kedua huruf itu makhrajnya berjauhan, maka masing-masing dibaca secara jelas ataupun izhar. Man amana an'amta alaihim yu'minuna tashkuruna. Semua masing-masing huruf mati dengan huruf yang berharokat dibaca secara jelas, tidak dimasukkan ataupun diidghamkan. Kenapa? Karena makhrajnya berjauhan. Ya. Kemudian ada faedah, ya. Tanda idghamul kamil, ya, idgham yang sempurna biasanya di mushaf itu yudrikum, yang pertama tak ada tanda apa-apa, yang kedua ada tanda sabdu. Asaw wa kanu, huruf waw yang pertama tak ada tanda apa-apa, yang kedua ada sabdu. Irkam ma'ana, huruf yang pertama ba mati, di sini tak ada tanda apa-apa, langsung terus diberi sabdu di huruf yang kedua. Wa qur rabbi, huruf lam tak ada tanda apa-apa, huruf ra diberi tanda sabdu. Alam nakhluqkum, huruf qaf tak ada tanda apa-apa, huruf kaf ada tanda sabdu. As-sama, huruf lam tak ada tanda apa-apa, huruf sin ada tanda sabdu. Itu idghamul kamil ataupun idgham yang sempurna. Nah, tanda idgham naqis ataupun idgham yang tak sempurna maknanya masih menyisakan sifat dari huruf yang pertama, huruf yang mati, ya. Maka huruf yang pertama tak ada tanda apa-apa, huruf yang kedua tak diberi tanda sabdu. Perbezaan dengan yang pertama yang tadi adalah huruf yang kedua diberi tanda sabdu, akan tapi di yang idgham naqis ataupun idgham yang tak sempurna, idgham yang kurang di sini, huruf yang kedua tidak diberi tanda sabdu. Karena ini adalah idgham naqis yang masih menyisakan sifat daripada huruf yang pertama, yaitu ta, dan di sini hanya huruf ta dengan tak saja. Ahadtu, basata, farrabtum, farrabta. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh baca sendiri, boleh belajar sendiri, ya. Kita coba lafazkan beberapa huruf-huruf ini. Kemudian tadi kita masuk ke dalam bahasan lam ta'rif, ya, yang dibagi menjadi dua, qamariyah dan syamsiyah. Qamariyah yang dibaca secara jelas ada 14 huruf. Kenapa dibaca secara jelas? Karena makhraj lam dengan 14 huruf ini berjauhan. Kemudian syamsiyah yang dibaca idgham, maknanya syamsiyah dibaca secara idgham, artinya huruf lam tidak dibaca. Kenapa? Karena makhrajnya berdekatan ataupun sama dengan makhraj huruf lam, ya. Nah, kemudian ditanda. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan masuk ke dalam pembahasan ahkamul mim wan nun. Hukum tentang mim dan nun, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apabila ada kesilapan, kesalahan ataupun ada suatu hal yang tak jelas daripada saya, semua berasal daripada kekurangan diri saya. Apabila ada kebaikan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.